Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Ade Intan Bahariki, Altia Qoliatus Suraya Fida, dan saya sendiri Anissa Wulandari. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai mata kuliah pengembangan pemikiran pendidikan Islam dengan judul makalah kami yaitu perbandingan pendidikan Johann Locke dengan Muhammad Naqib al-Athos. Di sini saya akan membahas mengenai riwayat hidup Johann Locke. Jadi berdasarkan riwayat hidupnya, Johann Locke ini lahir di Somersetshire, negara Inggris, yang mana ia pun hidup dan tumbuh di sana di antara tahun 1632 sampai 1704. Nah, ketika ia tumbuh di sana pun ia berada di dalam negara dengan kondisi sosial politik yang kurang kondusif. Nah, ia merupakan keturunan dari keluarga yang merupakan ahli hukum, ya sebagai pendukung parlemen penentang kerajaan King Charles I. John Locke ini terlahir di keluarga yang berpendidikan. Nah, karena itu pun ia termotivasi untuk memahami tentang bagaimana dunia politik. Lalu ia pun kuliah di Oxford University, yang mana ketika ia aktif menjadi mahasiswa di sana, ia pun mengembangkan kreativitasnya mengenai politik tersebut. Ia aktif di sana. Nah, setelah ia lulus kuliah dari sana, lalu ia mengajar selama beberapa tahun di alma maternya tersebut. Nah, setelah itu ia pun mengungsi ke Belanda dan kembali ke Inggris ketika Revolution of 1688. Nah, karena itu ia pindah ke sana karena ia dicurigai oleh kerajaan. Dan itu ia pun pindah ke Belanda dan kembali ke Inggris ketika Revolution of 1688. Johann Locke ini selain menjadi seorang tokoh filsafat, ia pun juga dipandang sebagai seorang politikus. Politikus ini telah menciptakan karyanya, yaitu lewat dari 2 buku tersebut yang judulnya berpengaruh di dalam kehidupan di bidang politik. Nah, tetapi perhatiannya terhadap dunia filsafat ini dinilai lebih dominan, sehingga ia pun lebih terkenal sebagai seorang tokoh filsafat dibanding tokoh politik. Di dalam dunia filsafat sendiri ini, ia juga menciptakan sebuah karya yang berjudul Essay Concerning Human Understanding, yang merupakan sebuah karya filsafat yang lebih banyak dilihat dibandingkan karya filsafat lainnya. Nah, berdasarkan dari riwayat hidup yang ditampilkan bahwa Johann Locke ini dilahirkan dan dibesarkan di kalangan keluarga yang berpendidikan. Dengan itu bukan hal yang mengagetkan lagi jika memang ia hidup dan berkembang menjadi seorang pemuda yang kritis, toleransi, dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Nah, keadaan inilah yang didukung oleh tingkat kecerdasan intelektualnya, bisa dibilang ia pun di atas rata-rata. Hal itulah yang mengantarkan ia menjadi seorang filosof terkenal di kalangan dunia filsafat. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep John Locke tentang filsafat. John Locke adalah salah satu tokoh empirisme dalam filsafat, yakni aliran yang mempercayai bahwa seluruh pengetahuan atau pemikiran manusia itu berasal dari sesuatu yang didapat dari indera atau pengalaman. Salah satu pemikiran Locke yang sangat berpengaruh dalam filsafat yaitu mengenai proses manusia memperoleh pengetahuannya. Menurut Locke, manusia itu dapat memperoleh pengetahuan melalui pengalaman yang didapat. Posisi ini adalah empirisme yang sangat menolak para ahli rasionalisme
yang berpendapat bahwa pengetahuan itu berasal dari rasio atau akal pikiran manusia. Meskipun demikian, rasio atau akal manusia itu sangat berperan penting dalam proses manusia memperoleh pengetahuan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran John Locke tentang pendidikan. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut John Locke yang pertama yaitu pendidikan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran manusia. Tujuan yang kedua yaitu pendidikan bertujuan untuk mencapai kecerdasan individu dalam menguasai ilmu pengetahuan sesuai dengan tingkatannya. Yang ketiga yaitu pendidikan bertujuan untuk menyediakan karakter dasar untuk membentuk pribadi manusia sebagai pribadi yang bermoral. Dan yang terakhir, pendidikan itu sebagai sarana dan usaha untuk memperbarui sistem pemerintahan yang ada. Selanjutnya yaitu hakikat pendidikan menurut John Locke. John Locke mengatakan bahwa pada hakikatnya seluruh pengetahuan manusia itu berasal dari pengalaman. Pengetahuan diperoleh dari pengalaman indera. John Locke mengatakan pada saat manusia baru lahir itu akalnya seperti buku catatan yang kosong. Dan di dalam buku catatan yang kosong itu akan ditulis pengalaman-pengalaman indrawi yang diperoleh dari pengalaman manusia. Ia memandang akal yang secara pasif sebagai penampungan dari pengalaman-pengalaman penginderaan tersebut. Metode pengajaran menurut John Locke. Pada dasarnya, John Locke itu menolak metode pengajaran yang biasa disertai dengan hukuman. Baginya, cara mempelajari tata krama itu melalui dengan keteladanan, sedangkan cara mempelajari bahasa itu dengan kecakapan. Dengan demikian, metode pengajaran yang ditawarkan oleh John Locke itu metode pengajaran melalui praktek. Anak-anak pertama-tama belajar melalui aktivitas-aktivitas yang ia lakukan. Baru anak-anak itu belajar melalui pengertian atau pengetahuan atas apa yang telah ia lakukan. Selanjutnya yaitu kurikulum pendidikan menurut Locke. Locke menegaskan kurikulum pendidikan itu harus diarahkan demi kecerdasan anak, kemampuan anak dalam menguasai kemampuan, bukan pada pendidikan yang disertai dengan hukuman yang secara sewenang-wenang. Menurut Locke, perkembangan kepribadian yang baik itu mencakup 3 hal. Yang pertama yaitu kebaikan, yang kedua yaitu kebijaksanaan, dan yang ketiga yaitu pendidikan. Pendidikan tersebut mencakup membaca, menulis, ilmu hitung, tentang tata krama, dan lain-lain. Saya akan menjelaskan mengenai riwayat hidup Muhammad Naqib al-Atas, yang mana Syekh Muhammad Naqib al-Atas ini lahir di Kota Bogor, Jawa Barat pada tanggal 5 September 1931. Nah, pada saat itu Indonesia pun sedang dikuasai oleh kolonialisme Belanda. Kalau dilihat dari garis keturunannya, Syekh Muhammad Naqib al-Atas ini merupakan orang yang termasuk orang yang beruntung, karena hal itu bisa dilihat dari kedua belah pihak, antara ayah dan ibunya ini berasal dari kalangan darah biru. Nah, ibunya sendiri itu merupakan asli orang Bogor, yang mana ia masih mempunyai garis keturunan bangsawan di Johor. Nah, dalam tradisi Islam sendiri, jika terdapat orang yang memiliki gelar syekh, itu merupakan keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Nah, pada usia 5 tahun, al-Atas ini ikut kedua orang tuanya imigrasi ke Malaysia. Nah, di situ pun ia dimasukkan ke dalam pendidikan dasar Ngeheng Primary School sampai ia pun berusia 10 tahun. Dengan itu dilihat dari perkembangan yang kurang menguntungkan, yaitu ketika Jepang menguasai Malaysia. Nah, karena Malaysia sedang dikuasai Jepang, al-Atas dan beserta keluarganya pun pindah kembali ke Indonesia. Lalu ia pun melanjutkan pendidikannya ini di sekolah Urwaq Al-Wusqa Sukabumi selama 5 tahun. Nah, di tempat itu pun ia mulai mendalami dan mendapatkan
tradisi Islam yang kuat, terutama yaitu tarekat. Nah, pada saat itu pun Sukabumi sedang berkembang mengenai perkumpulan tarekat Naqsabandiyah. Nah, lalu setelah itu Al-Atos pun kembali ke Malaysia dan ia pun memasuki dunia militer. Dengan ia pun mendaftarkan diri dengan upaya untuk mengusir penjajah Jepang. Nah, lalu ia pun belajar belajar di berbagai sekolah militer di Inggris. Nah, sehingga ia pun mendapatkan banyak pengalaman yang merupakan salah satu akademi militer yang cukup populer di Inggris. Lalu setelah itu Malaysia pun merdeka pada tahun 1957. Nah, Al-Atos ini pun langsung mulai mengundurkan diri dari dunia militer dan memfokuskan dirinya di potensi dasarnya, yaitu di bidang intelektual, yang mana Al-Atos ini pun masuk di Universitas Malaysia selama 2 tahun. Selama 2 tahun ini berkat kecerdasannya pun ia dikirim oleh pemerintah Malaysia untuk melanjutkan pendidikannya di Institute of Islamic Studies McGill, Kanada. Dengan waktu yang sangat singkat selama itu, sekitar 1959 sampai 1962, ia pun berhasil menggapai gelar masternya dengan mempertahankan tesis yang berjudul Ranery and the Wujudiyah of 17th Century Aceh. Di situ ia pun melanjutkan kembali studinya di School of Oriental and African Studies di Universitas London selama kurang lebih 2 tahun, yaitu sekitar 1963 sampai 1965. Nah, dengan di bawah bimbingan Martin Link. Setelah itu ia pun berhasil menyelesaikan perkuliahannya ini dengan mempertahankan disertasinya yang berjudul The Mysticism of Hamzah Fansuri. Nah, selanjutnya itu pada tahun 1966 sampai 1970, Al-Atos ini melakukan pengabdiannya kepada Islam dengan memulai jabatan di jurusan kajian Melayu, dan ia pun mulai mendalaminya mengenai kajian Melayu di Universitas Malaysia. Nah, di situ pun ia menekankan arti pentingnya apa itu kajian Melayu, dan pada bulan April 1977 Al-Atos pun menyampaikan sebuah makalahnya, sehingga di situ ia mendapatkan respon positif dari organisasi konferensi Islam. Dari organisasi tersebut, dengan respon positifnya ia pun diberi kepercayaan untuk mendirikan sebuah universitas internasional di Malaysia pada tahun 1984. Nah, konsep universitas yang ia bangun ini sama seperti universitas yang lain, tetapi perbedaannya hanya pada pengajarannya. Di situ ia memberikan konsep tambahan pengajaran dasar-dasar Islam dan bahasa Arabnya. Nah, setelah itu lama-kelamaan konsep ini berubah menjadi lebih dekat dengan IIT atau International Institute of Islamic Thought. Nah, dengan islamisasi disiplin keilmuan. Nah, karena Al-Atos ini kurang setuju dengan kebijaksanaan rektorat itu, lalu Al-Atos pun berusaha untuk mendirikan lembaga pengajaran serta penelitian yang khusus pada pemikiran Islam, terutama itu filsafatnya sebagai jantung proses islamisasi, sehingga hal tersebut membuat tanggapan positif dari pemerintah Malaysia. Lalu pada tanggal 22 November 1988 ia mendirikanlah secara resmi ISTAJ atau International Institute of Islamic Thought and Civilization, dengan diangkatlah Al-Atos selanjutnya yaitu mengenai pemikiran Syekh Muhammad Nuqib Al-Atos tentang pendidikan. Pembahasan yang pertama ini mengenai pengertian pendidikan Islam. Dalam pemikirannya, Syekh Muhammad Nuqib Al-Atos ini menggunakan istilah ta'dib untuk merujukkan pada arti pendidikan Islam. Secara bahasa, ta'dib itu merupakan masdar dari kata adaba yang berarti adab, dan secara terminologi Al-Atos ini mempunyai pengertian secara sederhana, yaitu merupakan suatu muatan dan kekurangan yang
mesti ditanamkan dalam proses pendidikan Islam. Al-Atas ini mengatakan bahwa pendidikan adalah meresapkan dan menanamkan adab pada manusia. Nah, jadi adab adalah apa yang telah diterapkan kepada manusia bila mana ia harus melakukannya dengan baik, hasil baik untuk hari ini atau di hari kemudian. Lalu bagi Syekh Muhammad Nuqib Al-Atas ini, pendidikan dalam arti Islam adalah suatu yang khusus untuk manusia, maka pengenalan dan pengakuannya mesti diterapkan. Lalu Al-Atas ini mengatakan bahwa pendidikan Islam yaitu tentang ta'dib, yaitu penanaman adab itu sendiri khusus untuk manusia. Lalu pembahasan yang kedua ini mengenai tujuan pendidikan Islam. Nah, dalam tujuan pendidikan Islam ini Syekh Muhammad Nuqib Al-Atas memformulasikan tujuan pendidikan Islam itu menitik beratkan pada pembentukan aspek pribadi individu tetapi tidak mengabaikan terbentuknya suatu masyarakat yang ideal. Lalu Al-Atas ini menghendaki agar pendidikan Islam mampu mewujudkan insan kamil yang bercirikan universitas dalam wawasan dan otomotif dalam ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, manusia mencerminkan pribadi seperti Nabi Muhammad SAW. Lalu pembahasannya ketiga itu mengenai sistem pendidikan Islam. Dalam sistem pendidikan Islam ini, menurut Al-Atas, pendidikan harus mencerminkan manusianya dan bukan negaranya. Jadi insan paripurna yang harus menjadikan role model bagi perumusan sebuah universitas. Lalu bagi Syekh Muhammad Nuqib Al-Atas ini menjadikan role modelnya yaitu Nabi Muhammad. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai corak pemikiran Syekh Muhammad Nuqib Al-Atas. Jadi format pendidikan yang ditawarkan oleh Syekh Muhammad Nuqib Al-Atas ini adalah berusaha menampilkan wajah pendidikan Islam sebagai suatu sistem pendidikan Islam yang terpadu. Lalu secara makro orientasi, pemikiran Syekh Muhammad Nuqib Al-Atas ini mengarah pada pendidikan bercorak moral religius. Lalu bila mana dilihat dari secara substantif, pemikiran Al-Atas ini termasuk kategori tradisionalis. Jika dianalisis secara metodologis, ia tergolong skriptualis, dan jika ditinjau dari historis, ia tercakup dalam tipologi modernis.